wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Tugas UAS Komunikasi dan Advokasi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi. Saya Dwi Indah Melani NBI 11118044 dan rekan saya. Nama saya Nurhayati Wahyuni, NBI 11118043. Ini saya akan menjelaskan topik tugas langkah-langkah advokasi kebijakan. Yang pertama, membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancangan trending, mempengaruhi pembuatan kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, dan yang terakhir, memantau dan memilih slogan. Langkah yang diperlukan dalam advokasi kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk lingkaran inti, yakni kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemerkasa, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi lingkar inti merupakan perancangan strategi sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung. Yang kedua, memilih isu strategis. Lingkar inti ini bertugas mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis, yaitu pertama, faktor aktualitas. Yang kedua, penting dan mendesak, dalam arti tuntutan dari sebagian masyarakat untuk segera ditangani. Yang ketiga, isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, akan berdampak positif pada perubahan kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Yang kelima, sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dirancangkan oleh lingkar inti sendiri. Yang ketiga adalah merancang sasaran dan strategi. Perumusan sasaran suatu kegiatan atau program harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi, yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri. Misalnya, kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Yang keempat, mengolah data dan mengemas informasi. Hasil dan riset atau pengumpulan data perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data dan informasi yang sama jika digunakan untuk diperlukan melobi pejabat pemerintah tentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda. Jika digunakan untuk keperluan menjaga dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum. 5. Menggalang sekutu dan pendukung. Penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya, keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana, dan sarana juga dana, yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dengan mengambil peran atau menjadikan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung, misalnya sekedar membuat penyediaan sarana dan logistik yang dibutuhkan, dapat dikatakan sebagai satuan pendukung. Yang keenam, mengajukan rancangan tanding. Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding terhadap proses-proses legislasi dan jurisdikasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Yang ketujuh, mempengaruhi pembuat kebijakan.
Tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dan kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam tahap ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Yang kedelapan, membentuk pendapat umum. Jalur ketiga dalam proses sosialisasi, mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan, seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, pengorganisasian basis, dan pendidikan politik. Yang kesembilan, membangun basis gerakan. Proses advokasi ini memusatkan perhatian pada pengembangan basis massa dan dari gerakan advokasi, seperti perorganisasian rakyat, pendidikan politik, dan penyadaran sebagai bagian penting dan proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas. Dan yang ke-10, memantau dan menilai program. Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kegiatannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif dan bahkan kontraproduktif sama sekali. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.